Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Alamsyah dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya akan kelas C, saya akan menjelaskan tentang hasil UTS mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Ipam Fuadina Adam, STMkom. Pertama, nomor 1, buatlah program suatu fungsi C++ untuk melakukan card shuffle, yaitu proses mengacak urutan suatu list atau array dengan cara sebagai berikut nih. Berikut kita buka programnya. Pertama-tama ini deklarasi INTB. B ini untuk memasukkan banyak kartu, ini untuk menginputkan banyak kartunya dalam variabel B. Kemudian bagi dua ini rumus ini nanti B nya dibagi 2 akan dijelaskan berikutnya. Kemudian integer kartu yang berjumlah array 100. Kenapa 100? Karena kita belum tahu berapa jumlahnya yang akan diinputkan. Kemudian L1 dan L2 juga integer dengan array 100, jumlah array 100. Pertama-tama kita diminta memasukkan banyak kartu, harus genap. Ya, harus genap B yang akan ditampung di variabel B. Setelah itu akan ada dicek dengan if, percabangan if. Jika B kurang dari sama dengan 0, maka akan ada tulisan tidak dapat menggunakan kartu dengan jumlah negatif, atau harap masukkan jumlah kartu dengan jumlah positif. Karena kan yang diminta ini harus genap kartunya. Jadi kalau tidak genap atau kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka dia akan ada tulisan seperti ini dan program akan berhenti. Kemudian kalau B ternyata modulus 2 tidak sama dengan 0, B dimodulusin 2 tidak sama dengan 0. Modulus tuh jadi B ini jumlah banyak kartu dibagi 2 terus sampai 0. Kalau ternyata tidak 0 berarti dia adalah ganjil. Nah, jadi ganjil tuh akan ada tulisan jumlah kartu yang Anda masukkan ganjil, atau harap masukkan jumlah kartu dan jumlah genap. Gitu. Karena diminta adalah genap. Setelah sudah benar genap, maka akan lanjut ke perulangan for int i sama dengan 0, i kurang dari B. Jadi ini perulangannya akan dilakukan sampai kurang dari ini jumlah B ini, jumlah banyak kartunya tadi. Ya, terus kartu ke ini i tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena kan ini dari 0 ya. Jadi kan kartu ke 1 harusnya gitu. Jadi 0 tambah 1. Kemudian akan ditampung di kartu i, di variabel kartu i. Kemudian akan ada, setelah sudah diinputkan semua jumlahnya misal 6 ya. Ini maka kartu yang Anda inputkan adalah, kan ada output seperti ini yang menggunakan for juga, perulangannya sama seperti ini. Jadi akan keluarnya kan dari hasil ini, sejumlah dengan ini juga. Ini kan tadi disimpan di variabel kartu i, kemudian akan dikeluarkan di sini, di output di sini. Kemudian ada rumus bagi 2 sama dengan B per 2. Bagi 2 yang tadi ini, bagi 2 sama dengan B per 2. Jumlah kartu tadi dibagi dengan 2. Jika jika i kurang dari bagi 2, jadi kan ini tadi 6 misal, 6 bagi 2 berarti kan 3. Jika i kurang dari bagi 2 misal 3 tadi, i kurang dari 3, maka dia akan termasuk ke dalam kartu, ke dalam L1. Selain ini maka kan ada di L2. Kemudian kartu dari elemen L1 adalah ini perulangan for juga, i kurang dari bagi 2 yang ini tadi kan. Misal 6 berarti yang berarti kan 6 bagi 2 3, berarti ada 3 kartu di sini nanti. Dari array 1 2 3 0 1 2. Kemudian ini kartu dari elemen L2, sisanya bagi 2 ini perulangannya. Kemudian setelah itu ini adalah untuk ini seperti ini. Nih, melakukan ini. Kan jadi kan kartu i 1 sama dengan 1, kartu i
Jadi ini dibuat seperti ini nanti. Ini kan pertama udah dibagi dua tadi di sini. Udah dibagi dua. Ini L1, L2. Kemudian ini akan dibuat seperti ini. Nah, 12 akan dipasangkan dengan L4 dengan 54 dari yang pertama dari L1 dipasangkan dengan digabungkan dengan disambungkan dengan yang pertama dari L2. Kemudian yang kedua ini dengan yang ini, seperti itu. Caranya seperti ini. Kemudian ini adalah outputnya, hasil akhirnya dari itu, ini tadi. Jadi seperti ini. Misalkan gitaran jumlah kartu harus genap 6. Kartu pertama adalah 12, kemudian kedua adalah 91, kemudian yang ketiga adalah 76, kemudian 54, 87, dan 34. Seperti ini. Maka kan di sini akan sama seperti ini. Kan 12, 91, 76, 54, 87, 34. Gitu. Jadi ini hasil akhirnya akan seperti ini. Ini dengan ini, kemudian ini dengan ini dengan ini, seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 2. Diberikan nomor 2 diberikan 3 algoritma sorting, yaitu insertion sort, bubble sort, dan selection sort. Dengan metode kita hanya memilih salah satu saja sesuai dengan angka terakhir NIM. Karena angka terakhir NIM saya adalah 0, maka saya akan menjelaskan insertion sort dengan data yang sudah ditetapkan ini. Saya mencoba jelaskan. Insertion sort adalah metode pengurutan data dengan menyisipkan atau meletakkan setiap elemen data pada posisinya dengan data-data yang ada, dengan semua data-data yang ada. Jadi saya akan mencoba melakukannya dengan ascending. Mempraktikannya dengan ascending. Ascending itu adalah mengurutkan data-data dari yang terkecil ke terbesar. Jadi misal 1, 2, 3, 4, 5 itu, atau A, B, C, D. Jadi pertama-tama insertion sort adalah dimulai dari elemen kedua dibandingkan dengan sebelah kirinya atau sebelumnya. Jadi apakah 1998 lebih kecil daripada 2001? Ternyata lebih kecil, jadi kita letakkan di depannya atau di kirinya. 1998 kemudian 2001. Kemudian kan ini kan bertahap, jadi ini dia akan tetap sama dulu. Nah, selanjutnya adalah sebelah kanannya lagi. 1995 apakah lebih kecil dari 2001? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan disisipkan di sini. Kemudian apakah lebih kecil dari 1998? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan letakkan di sini sebelah paling kiri. 1995, 1998, dan 2001. Ini akan tetap sama, masih sama. Langkah selanjutnya adalah 2005. Apakah 2005 lebih kecil dari 2001? Ternyata tidak. Jadi dia akan tetap sama, karena dia kalau sudah sekali lebih besar, jadi dia udah berhenti seperti itu. Kemudian 2007. Apakah 2007 lebih kecil dari 2005? Ternyata tidak. Jadi dia akan tetap sama. Dan apakah 2009 lebih kecil dari 2007? Ternyata tidak. Jadi dia akan tetap di situ. Dan 2019 apakah lebih kecil dari 2009? Ternyata tidak. Jadi dia akan tetap sama.
Kemudian 2020, apakah dia lebih kecil dari 2019? Ternyata tidak, lebih besar, jadi akan tetap sama. Dan 2013 ini apakah dia lebih kecil dari 2020? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan disisipkan ke sini. Kemudian apakah lebih kecil dari 2019? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan diletakkan di sini. Kemudian apakah 2013 lebih kecil dari 2009? Ternyata dia lebih besar, jadi dia akan berhenti di sini, akan disisipkan di sini. Nah, ini 2013. Kemudian setelah 2013 1965 ya, 1965. Apakah dia itu lebih kecil dari 2020? Ternyata lebih kecil, jadi dia berpindah ke sini. Apakah lebih kecil dari 2019? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan di sini. Dan apakah lebih kecil dari 2013? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan berpindah ke sini. Dan apakah lebih kecil dari 2009? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan berpindah ke sebelah sini. Kemudian apakah 1965 lebih kecil dari 2007? Ternyata lebih kecil, dia akan berpindah ke sini terus sampai. Kemudian apakah lebih kecil dari 1995? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan diletakkan di sini. Jadi 1965 ini 1965 akan diletakkan di paling depan karena dia lebih kecil dari semuanya. Dan lanjutkan 1990. Apakah 1990 ini lebih kecil dari 2020? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan berpindah ke sini. Apakah lebih kecil dari 2019? Ternyata lebih kecil, kalau berpindah ke sini. Dan apakah lebih kecil dari 2013? Ternyata lebih kecil, jadi berpindah ke sini. Dan apakah lebih kecil dari 2013? Ternyata dari 2009, ternyata lebih kecil, dia akan berpindah ke sini. Apakah lebih kecil dari 2007? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan ke sini terus sampai. Apakah dia lebih kecil dari 1995? Ternyata masih lebih kecil, jadi akan diletakkan di sini. Kemudian apakah lebih kecil dari 1965? Ternyata dia lebih besar, jadi dia akan berhenti di sini. Jadi dia akan tetap di sini. 1990. Nah. Kemudian selanjutnya adalah 1991. Apakah dia ini lebih kecil dari 2020? Ternyata lebih kecil, jadi dia akan bandingkan, dia akan letakkan, disisipkan di sini. Kemudian apakah lebih kecil dari 2019? Ternyata masih lebih kecil, dia akan letakkan di sini. Apakah lebih kecil dari 2013? Ternyata lebih kecil, dia akan letakkan di sini. Apakah lebih kecil dari 2009? Ternyata lebih kecil, dia akan letakkan di sini. Kemudian apakah lebih kecil dari 2007? Ternyata lebih kecil, dia akan letakkan di sini. Terus sampai apakah dia lebih kecil dari 1995? Ternyata dia masih lebih kecil, jadi dia akan di sini. Kemudian apakah 1991 lebih kecil dari 1990? Ternyata tidak, jadi dia akan berhenti di sini. Dia akan disisipkan di sini. Nah, ini 1991. Nah, selanjutnya adalah 1975. Apakah 1975 lebih kecil dari sebelah kirinya nih 2020? Ternyata iya, maka dia akan berpindah ke sini. Dan apakah lebih kecil lagi dari 2019? Ternyata lebih, jadi ke sini. Apakah lebih kecil dari 2013? Ternyata lebih kecil, jadi ke sini. Seterusnya sampai 1990. Apakah dia masih lebih kecil? Ternyata lebih kecil masih, jadi dia akan berpindah ke sini, disisipkan di sini. Kemudian apakah dia masih lebih kecil dari 1965? Ternyata tidak, jadi dia akan disisipkan di sini. Dia akan di sini. 1965, kemudian 1975.
Kemudian setelah itu 1945. Nah, apakah 1945 lebih kecil dari sebelah kirinya 2020 ini? Ternyata lebih kecil. Kemudian dibandingkan lagi dengan 2019, apakah lebih kecil? Ternyata lebih kecil. Seterusnya dibandingkan terus. Nah, ternyata sampai di sini, apakah dia lebih kecil dari 1965? Ternyata dia masih lebih kecil lagi. Jadi kita akan di sini paling depan. Nah, jadi di sini. Kemudian yang terakhir nih 1990. Apakah dia masih lebih kecil dari 2020? Ternyata lebih kecil. Kemudian apakah lebih kecil dari 2019? Ternyata lebih kecil. Apakah lebih kecil dari 2013? Ternyata masih lebih kecil. Seterusnya sampai apakah dia lebih kecil dari 1965? Ternyata dia masih lebih kecil. Dan apakah dia lebih kecil dari 1945? Ternyata tidak. Jadi dia akan diletakkan di sini. Ini 145 yang pertama. Nah, setelah selesai semuanya, kalau semua sudah disorting atau sudah diurutkan, dibandingkan, maka ini adalah hasil akhirnya ini. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi sorting itu kan mengurutkan, karena ini ascending, jadi dari yang paling kecil. Harusnya dari yang terkecil terus sampai yang terbesar. Seperti itu. Yang lanjut ke nomor 3, itu buatlah program untuk memproses nama string dan mengurutkannya dengan ascending dan descending. Ini karena NIM saya genap, maka saya akan mengurutkan dengan ascending. Jadi input seperti ini. Coba programnya. Nah, program utama, kita ada deklarasi string nama. Ini arraynya berisi 100, isinya 100. Maksudnya maksimal data dalam ini ada 100. Kemudian ada char C untuk ini nanti. Kemudian integer k. Jadi fungsi string nama ini untuk menginputkan nama ini dengan perulangan for i kurang dari 50. Kenapa 50? Karena ini kita belum tahu berapa jumlah input nama yang akan diinputkan. Jadi kita buat 50. Kemudian setelah menginputkan nama, nanti akan ada ini, apakah sudah selesai atau belum. Jika belum maka n, jika sudah maka y. Jika y maka dia akan break, akan selesai, kemudian melanjutkan ke ini seterusnya. Tapi kalau ternyata dia belum n, maka kita akan mengulangi lagi for ini untuk perulangan lagi nih, terus sampai ntar sampai y sudah selesai. Seperti itu. Nanti setelah y maka akan output dari setelah di ascending semua input nama ini dengan manggil selection sort. Ini selection sort adalah yang ini manggil ini prosedur untuk menggunakan data dalam array ini menggunakan selection sort. Jadi selection sort ini itu adalah seperti ini nih. Misalkan semua data ini. Nah, selection sort itu akan memilih data yang paling kecil dari sini, yang paling kecil, kemudian akan diletakkan di paling depan seperti ini. Nah, akan ditukarkan ke sini dengan ini ditukar jadi 44 di sini, 6 di sini. Kemudian di sini juga dia akan mencari data yang paling kecil kemudian. Tapi ini sudah tidak dihitung lagi karena nih seperti sesuai rumus ini. Ini. Jadi ini akan membuat yang tadi yang pertama tuh sudah tidak dihitung lagi nih, kan i kan 0, ini kan yang pertama ini. Nah, ini kan i sama dengan 0, jadi di sini kan array mulai dari 0. Kemudian ini jika sudah kan paling kecil 6, mudah nih dicari dari perulangan ini. Kemudian dia akan letakkan di sini di elemen 0, ditempatkan 0, array 0.
kemudian akan lanjutkan ini I plus 1, jadi dia akan mulai mencari lagi perulangan ini dari sini, dari array 1, dari array 1 seterusnya gitu. Jadi misalnya kan ditemukan lagi yang paling kecil ternyata 12. Nah 12 akan tukar dengan 55, kemudian kan I plus 1, jadi kan tadi I nya udah 1, jadi I2, jadi di array kedua, nah array 2 ini, jadi dia akan mencari lagi yang paling kecil dari sebelah sini, seperti itu terus. Nah seperti itu. Kemudian hasil akhirnya ini akan ini dengan peluangan for ini dia akan output semuanya setelah diurutkan ini outputnya. Kita coba saja ya, kita run programnya. Input nama, ini input namanya sesuai dengan ini, sesuai dengan ini. Nah misalnya input nama pertama Wakanda, nama Wakanda. Sudah selesai tuh belum, no, makanya input lagi Yeltsin. Sudah belum, input lagi Aji selesai atau belum, ternyata belum. Kemudian lanjut Brontosaurus selesai atau belum, sudah. Nah hasilnya akan seperti ini, ascending sama, jadi seperti itu ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.